Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Beta Nurlanita SSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas A dan juga teman-teman yang saya hargai pula. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas penilaian tata kelola perusahaan, terutama pada perusahaan Telkom Akses Semarang. Di hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, saya bersama rekan saya mewawancarai salah satu karyawan tetap di Telkom Akses, yaitu Pak Muhammad Nur Hasan, untuk ditanyai beberapa penilaian terhadap tata kelola perusahaan di Telkom. Oke, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Telkom Akses Semarang itu sendiri. Jadi Telkom Akses itu merupakan anak perusahaan dari Telkom Indonesia yang bergerak pada bidang jaringan infrastruktur yang berfungsi sebagai eksekutor. Jadi awalnya itu Telkom Akses itu merupakan subdivisi dari Telkom Indonesia yang belum memiliki kantor sendiri. Namun setelah tanggal 12 Desember 2012, Telkom Akses itu dipisah menjadi anak perusahaan yang memiliki kantor pusat atau cabang pusat itu di Jakarta, sedangkan untuk Telkom Semarang ini dia berfokus kepada wilayah Semarang dan juga Pekalongan. Jadi di Telkom Akses sendiri itu menyediakan beberapa layanan. Yang pertama itu ada survei, drawing, and data inventory, yang merupakan jasa pekerjaan file survey, perencanaan jaringan yang menghasilkan low level design dan high level design, yang selanjutnya itu dia mengelola inventory menjadi hasil pembangunan maupun validasi infrastruktur jaringan fiber optik. Nah, yang kedua tuh ada pembangunan jaringan yang digunakan untuk keperluan modernisasi jaringan, seperti perubahan dari tembaga menjadi fiber optik, lalu ada ekspansi VTTS dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada layanan pasang baru untuk pekerjaan instalasi seperti layanan InduHome maupun IndiBiz yang memiliki segmentasi pasar yang berbeda-beda. Lalu yang keempat itu ada operasi dan pemeliharaan jaringan yang menangani pelanggan atau customer handling, yang dia tuh memiliki beberapa penanganan secara korektif, preventif, lalu juga ada perbaikan jaringan menggunakan aplikasi diagnosis tools untuk keperluan monitoring dan juga otomasi. Lalu yang terakhir itu ada jasa pendukung operasi yang memberikan perbaikan alat kerja gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai domain yang kami pilih dalam penilaian tata kelola ini. Untuk yang pertama itu ada APO 04, yaitu Manage Innovation. Jadi berdasarkan grafik di sini itu menunjukkan bahwa APO 04 itu memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan domain yang lain gitu. Jadi beberapa alasan yang kami pilih untuk APO 04 ini, yang pertama itu adalah memiliki dia mendukung strategi bisnis dan juga transformasi digital. Jadi domain APO ini tuh berfokus terhadap pengelolaan inovasi yang mendukung strategi bisnis Telkom, seperti aspek pertumbuhan, diferensiasi, daya saing dan lain-lain. Jadi inovasi yang dapat dikelola dengan efektif tuh bisa menciptakan produk yang unggulan gitu dan memperkuat posisi kompetitif di pasar. Jadi berdasarkan desain faktor yang kami gunakan juga, itu APO 04 itu menjadi prioritas utama yang mendukung transformasi digital. Domain kedua yang kami gunakan pada penilaian tata kelola ini yaitu ada BAI 06 atau Manage IT Change atau mengelola perubahan IT gitu. Jadi berdasarkan grafiknya juga, BAI 06 itu menghasilkan atau memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan domain yang lain. Ada pun beberapa alasan kenapa kami memilih domain BAI 06 ini. Yang pertama itu dia bisa menjamin stabilitas dan keamanan infrastruktur. Jadi BAI 06 ini sangat relevan dalam menjaga stabilitas dan kendalian infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Telkom Akses gitu. Nah, kalau misalnya ada operasional perusahaan itu, kayak misalnya ada pembaruan perangkat lunak, kalau ada konfigurasi jaringan atau pergantian perangkat lunak gitu, perangkat keras itu tuh bisa membawa dampaknya yang resikonya signifikan gitu. Jadi dengan menggunakan BAI 06 ini, perubahan itu dapat dikelola melalui prosedur yang lebih ketat, mencakup uji coba, validasi, evaluasi risiko dan sebagainya, yang bisa mengurangi potensi terhadap gangguan gitu. Pembahasan yang kedua mengenai pemilihan dan penilaian praktis dan juga aktivitasnya. Ini saya mengambil praktis, yaitu APO 04.01, yaitu ada create on environment conducive to innovation. Jadi pada APO 04.01 ini itu ada 4 praktis. Yang pertama itu ada create an innovation plan that include risk appetite, a proposed budget for innovation initiative, and innovation objective, atau membuat rencana inovasi yang mencakup risk appetite, anggaran diusulkan untuk menjadi inisiatif inovasi dan tujuan inovasi. Jadi pada aktivitas ini itu Telkom telah memenuhi sebagian besar elemen
perencanaan inovasi dengan mengelola risiko, penganggaran, dan tujuan inovasi dalam program tahunan mereka gitu. Jadi ada beberapa risiko yang mereka ada gitu. Yang pertama itu ada pengadaan alat, lalu ada efisiensi waktu, dan juga margin keuntungan yang telah diidentifikasi sejak awal gitu, dengan tantangan implementasi yang tentunya dikelola melalui dukungan manajemen gitu. Jadi karyawan di Telkom Akses itu diwajibkan untuk menyusun anggaran rinci maupun beberapa proposal gitu ya buat ini inovasi yang mereka cadangkan itu. Nanti keputusan akhir yang terkait dengan inovasi itu tuh akan ditentukan pada tingkat nasional atau di Jakarta atau cabang pusatnya Telkom gitu. Jadi tujuan inovasi itu bisa difokuskan terhadap efisiensi anggaran, waktu, proses kerja, dan juga pengembangan berkelanjutan. Lalu proses yang kedua itu ada provide infrastructure that can govern component for innovation, atau menyediakan infrastruktur yang dapat menjadi komponen terkelola untuk inovasi. Misalnya ada alat kolaborasi untuk meningkatkan pekerjaan antar lokasi, geografi, atau antar divisi gitu. Jadi untuk Telkom sendiri itu juga telah mengimplementasikan penyediaan platform atau alat tersebut itu mencakup aplikasi web atau cloud gitu ya, seperti ada Telegram untuk berkomunikasi, terus ada platform internal yang berfungsi untuk proses desain komunikasi, penyusunan RAB, dan persetujuan manajer terhadap investasi inovasi gitu. Dia juga ada evaluasi dan pelatihan intensif baik dilakukan sebelum atau setelah peluncuran inovasi tersebut yang berguna itu ya buat adaptasi terhadap usernya atau karyawan-karyanya, gimana mereka tuh bisa beradaptasi dan juga gimana caranya mereka tuh bisa tahu gitu tentang inovasi yang udah dibikin dari Telkom itu sendiri gitu. Yang praktis ketiga itu ada maintain a program enabling staff to submit innovation ideas and create an appropriate decision making structure to assess and move ideas forward, atau mempertahankan program yang memungkinkan staf untuk mengajukan ide inovasi dan menciptakan struktur pengambilan keputusan yang tepat untuk menilai dan mengajukan ide. Jadi untuk Telkom Akses sendiri itu dia juga ada program atau platform yang memfasilitasi staf untuk mengajukan ide inovasi dan menciptakan struktur pengambilan keputusan yang sesuai dengan level divisinya. Jadi program inovasi ini juga ada di program tahunan mereka gitu ya, yang nantinya tuh mereka akan diseleksi itu sesuai dengan tingkatannya. Jadi seleksinya itu tuh ada dalam area dulu, nanti dia maju ke regional, terus nanti baru ke nasional. Jadi kalau misalnya ada ide-ide itu tuh bisa diajukan dan dinilai berdasarkan efisiensi dan potensi implementasi oleh manajer yang tingkat nasional sebagai juri untuk yang nantinya bisa diimplementasikan sebagai sebuah inovasi dari Telkom tersebut gitu. Lalu untuk praktis yang keempat itu ada encourage innovation ideas from customers, suppliers, and business partners. Jadi atau mendorong ide inovasi dari pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Jadi Telkom juga telah mulai mendorong inovasi yang berasal dari masukan pelanggan, meskipun implementasinya ini hanya terbatas di lingkup beberapa pelanggan saja, kayak misalnya ada pedagang VIP dan lain sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tuh juga melakukan inovasi terhadap pelanggan-pelanggan lain, seperti contohnya ada masalah mengenai kabel. Jadi ada masalah gitu kayak kabel tidak bisa masuk di gang kecil, jadi mereka mau membuat inovasi yang lebih efektif dan efisien lagi dengan menggunakan kabel yang lebih kecil gitu untuk memudahkan pelanggan bisa memasang di gang-gang sempit gitu. Itu tuh juga saran dari pelanggan gitu. Ide-ide ini juga udah ditindaklanjuti melalui diskusi, modifikasi bahan, dan proses quality control sebelum diimplementasikan. Selain itu juga masukan lain dari pelanggan atau mitra bisnis tetap diterima dan dipertimbangkan melalui diskusi internal untuk menentukan kelayakan dan solusi yang tepat. Penilaian pada APO 04 ini semua levelnya sudah tercapai. Dari yang pertama itu ada yang praktis pertama, yaitu ada create an innovation, itu sudah tercapai pada level 2. Lalu yang provide infrastruktur juga dia sudah tercapai di level kedua. Lalu naik lagi di level ketiga, yaitu ada maintain a program enabling staff, yang nantinya juga akan dijelaskan oleh rekan saya terkait pencapaian level-level tersebut. Lalu yang keempat itu juga sudah tercapai di level yang ketiga gitu. Baik, praktis kedua yang saya gunakan dalam penilaian tata kelola perusahaan ini yaitu ada by 06.02, yaitu ada manage emergency change, yang dimana itu tuh ada 4 praktis. Yang pertama tuh ada define what constitutes an emergency change, atau menentukan apa yang terjadi apabila terjadi perubahan darurat gitu. Jadi
Jadi perubahan darurat yang pernah dirasakan atau pernah terjadi di Telkomsel itu merupakan perubahan ketika COVID-19, di mana terjadi perubahan atas jam kerja, lalu ada pelayanan terhadap customer, lalu di berbagai segmen perlu beberapa penyesuaian gitu. Jadi saat itu tuh Telkomsel tuh tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memenuhi protokol yang berlaku, sebab dengan terjadinya COVID-19 ini demand pelanggan atas wifi IndiHome maupun IndiBase-nya menjadi meningkat, sehingga mau nggak mau tuh staff perlu terjun langsung ke lapangan gitu. Lalu praktis yang kedua itu ada ensure that document procedure exists to declare, assess, approve, eliminate, authorize after the change and record an emergency change, atau memastikan bahwa prosedur itu telah terdokumentasikan untuk menyatakan menilai, menyetujui sebelumnya, mengesahkan setelah perubahan, dan mencatat perubahan darurat gitu. Jadi untuk prosedur perubahan darurat yang sudah terdokumentasi ini di Telkomsel itu belum ada, karena perubahan itu hanya memerlukan penyesuaian terhadap apa yang sudah direncanakan atau sudah dibuat oleh cabang pusat gitu. Jadi mereka tuh lebih fleksibel dan juga adaptif aja gitu. Selanjutnya praktis yang ketiga itu ada verify that all emergency access arrangements for change are appropriately authorized, document and revoked after the change have been applied, atau memverifikasi bahwa semua peraturan akses darurat atau perubahan telah diotorisasi, dikomunikasikan, dan dicabut setelah perubahan diterapkan gitu. Jadi untuk ini juga merupakan wewenang dari head office yang berpusat di Jakarta. Jadi Telkomsel itu tidak diberikan wewenang untuk melakukan verifikasi, monitoring ataupun evaluasi atas perubahan yang terjadi secara darurat gitu. Jadi dia cuma kalau misalnya di Telkom yang berpusat di Jakarta atau head office-nya itu hanya ada yang merupakan perubahan atau ada SOP maupun kebijakan baru, mereka tuh hanya bisa menerima aja gitu, dan bersifat adaptif maupun fleksibel terhadap perubahan itu gitu. Lalu yang terakhir ada monitoring all emergency change and conduct post implementation reviews involving all concerned parties. The review should consider and initiate corrective action based dan lain-lain itu. Jadi itu ada memantau semua perubahan darurat dan melakukan tinjauan pasca implementasi yang melibatkan semua pihak yang terkait. Jadi peninjauan ini harus mempertimbangkan dan memulai tindakan korektif berdasarkan akar masalah, seperti masalah pada proses bisnis, pengembangan dan pemilihan sistem aplikasi, lingkungan pengembangan dan pengujian, dokumentasi manual, dan juga ada yang teknis. Jadi Telkomsel itu juga hanya dilakukan oleh head office yang ada di Jakarta. Jadi maka dari itu Telkomsel Semarang tuh hanya berperan sebagai eksekutor atau yang melaksanakan segala kebijakan yang sudah dicadangkan oleh head office yang ada di Jakarta maupun head office yang ada di Semarang gitu. Penilaian level dari BAI 06 ini, jadi untuk praktis yang pertama itu sudah tercapai pada level kedua. Lalu untuk praktis yang kedua juga sudah tercapai. Lalu untuk praktis ketiga juga belum tercapai di level yang ketiga. Lalu yang keempat tuh juga belum tercapai gitu. Untuk rekomendasi maupun evaluasi yang bisa saya sampaikan atau saya berikan terhadap Telkomsel ini berdasarkan domain yang ataupun praktis yang sudah saya pilih tadi. Jadi yang pertama untuk evaluasi terhadap AP04 yang bisa saya berikan, yang pertama itu ada perluasan fitur kolaborasi yang mencakup integrasi data lintas divisi serta mengembangkan platform yang lebih user friendly sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas kerja dan juga keterlibatan tim. Lalu yang kedua ada perluasan cakupan inovasi melalui kolaborasi eksternal dan mitra bisnis, publikasi global, dan penerimaan ide dari pelanggan reguler serta segmentasi pasar yang dimana dia itu bisa membantu memperkenalkan produk, layanan, serta pendekatan bisnis dari layanan Telkomsel ini ke kancah internasional, dan juga menggali kebutuhan yang lebih spesifik dan relevan yang dimana dia itu bisa memberikan inovasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik gitu. Untuk rekomendasi dari BAI 06 ini untuk memastikan bahwa kerjasama antara head office dan unit lokal area itu terjalin dengan baik gitu ya, agar menciptakan keseimbangan antara akuntabilitas dan efisiensi. Di penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Telkomsel yang telah memberikan waktu dan tenaganya kepada kami untuk melaksanakan wawancara terhadap penilaian tata kelola perusahaan ini. Apabila kami memiliki beberapa atau banyak kesalahan dalam kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari penonton. Jika terhadap kesalahan juga saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.